Halo semuanya, tahu nggak sih, berada atau menjalani perawatan di rumah sakit bisa menimbulkan resiko terkena infeksi loh. Infeksi ini disebut infeksi nosokomial. Yuk, belajar bareng kita untuk membahas apa itu infeksi nosokomial dan upaya pencegahannya. Simak baik-baik ya. Infeksi nosokomial atau yang biasa disebut juga Hospital Acquired Infection atau HAI merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan setelah dirawat 2x24 jam. Infeksi nosokomial bukan merupakan dampak dari infeksi penyakit yang telah dideritanya. Pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan penunggu pasien merupakan kelompok yang beresiko terjadinya infeksi nosokomial karena infeksi ini dapat menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke pengunjung, atau keluarga, ataupun dari petugas ke pasien. Pembahasan yang selanjutnya adalah rantai penularan infeksi. Untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, perlu mengetahui rantai penularan. Apabila suatu mata rantai dihilangkan atau dirusak, maka infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Berikut beberapa komponen dalam rantai penularan infeksi. Yang pertama adalah agen infeksi atau infectious agent. Adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia, agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenitas, virulensi, dan jumlah. Komponen yang kedua adalah reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada orang. Reservoir yang paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan organik lainnya. Pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir saluran nafas atas, usus, dan vagina merupakan reservoir yang umum. Komponen yang ketiga adalah pintu keluar atau portal of exit. Adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit dan membran mukosa, transplasenta, dan darah, serta cairan tubuh lain. Komponen yang keempat adalah cara penularan. Adalah mekanisme bagaimana transport agen infeksi dari reservoir ke penderita. Ada beberapa cara penularan, yaitu melalui kontak langsung maupun tidak langsung, melalui droplet, airborne, melalui vetikulum, makanan, air atau minuman, serta darah, serta melalui vektor yang biasanya adalah serangga atau binatang pengerat. Komponen yang kelima adalah pintu masuk atau portal of entry. Adalah tempat di mana agen infeksi memasuki agen pejamu. Pintu masuk dapat melalui saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh atau mengalami luka. Komponen yang terakhir adalah pejamu atau host, yaitu orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor khusus yang dapat mempengaruhi antara lain umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma atau perdarahan, pengobatan dengan imunosupresan. Faktor lain yang mungkin berpengaruh antara lain jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, gaya hidup, pekerjaan, dan herediter. Selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait tanda dan gejala dari infeksi nosokomial. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait kriteria-kriteria yang bisa menjadi acuan bahwa pasien tersebut mengalami infeksi nosokomial atau tidak. Yang pertama, pada waktu klien mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda klinis infeksi tersebut. Kedua, pada waktu pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi infeksi. Yang ketiga, tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya setelah dilakukan perawatan selama 48 jam. Yang keempat, infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. Terdapat tanda dan gejala dari infeksi nosokomial ini sebenarnya mirip dengan infeksi-infeksi lain, yaitu
adanya demam, takikardi, takipnu, ruam kulit, dan malaise. Terdapat beberapa dampak yang dapat terjadi pada pasien yang mengalami infeksi nosokomial. Yang pertama, infeksi ini bisa menyebabkan cacat fungsional, stres emosional, dan dapat menyebabkan cacat yang permanen, serta yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Untuk dampak selanjutnya yaitu dampak tertinggi pada negara berkembang ini bisa terjadi penularan HIV/AIDS pada pasien yang lain. Pada poin ketiga, infeksi nosokomial ini juga bisa menyebabkan berbagai timbul penyakit baru seperti adanya infeksi aliran darah primer atau IADP, infeksi saluran kemih atau ISK, infeksi luka operasi, dan terakhir pneumonia. Dampak terakhir yang biasa terjadi pada pasien infeksi nosokomial yaitu meningkatkan biaya kesehatan terkait lamanya perawatan di rumah sakit akan lebih panjang ketika pasien mengalami infeksi nosokomial. Cara pencegahan infeksi di rumah sakit dapat dilakukan dengan yang pertama, cuci tangan. Menurut WHO 2009, cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand rub dengan antiseptik yang berbasis alkohol. Berikut tata cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di mana dilakukan selama kurang lebih 60 detik. Selain itu, cara mencuci tangan yang kedua dapat menggunakan hand rub dengan antiseptik yang berbasis alkohol. Dilakukan selama 20-30 detik. Berikut langkah-langkahnya. Pencegahan infeksi yang kedua dapat dilakukan dengan memperhatikan etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin perlu dilakukan dengan tujuan agar tidak menularkan kepada orang sekitar dan mencegah terjadinya penyebaran virus di udara serta lingkungan sekitar. Berikut langkah-langkah untuk melakukan etika batuk dan bersin. Selanjutnya adalah pemakaian APD. APD yaitu alat pelindung diri, di mana APD ini adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya atau penyakit akibat kerja. Tujuan pemakaian APD di rumah sakit adalah untuk melindungi diri dari bahaya akibat kerja agar tidak tertular atau menularkan virus atau bakteri. Penggunaan APD itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikut macam-macam APD. Yang pertama ada masker, kemudian ada goggle atau kacamata pelindung, ketiga ada penutup kepala, yang keempat ada handscoon atau sarung tangan, kemudian ada gaun pelindung, serta apron, dan yang terakhir ada sepatu boot anti air. Selanjutnya ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan di rumah sakit bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pengembangan pengelolaan rumah sakit sehingga memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas rumah sakit secara menyeluruh. Adapun manajemen lingkungan yang harus dilakukan yaitu dengan memperhatikan kualitas udara, kualitas air, permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan.